everyone, my name is Rafdananta and I am student for Universitas Etnokrat Indonesia. Welcome to your session today, which based on the introductory material for human resource management, especially drawing from Gary Disler book Human Resource Management. Baik, saya di sini akan menuliskan tentang eh, materi yang saya akan bawakan, yaitu apa itu manajemen sumber daya manusia dan 5 fungsi dasar manajer dan proses manajemen dan mengapa HRM itu penting bagi manajer dan juga tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Adalah proses pemerolehan, pelatihan, penilaian, dan pemberian kompensasi kepada karyawan dan mengurus hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan serta masalah keadilan mereka. Dan apa itu manajer? Manajer itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan melakukan dengan mengelola upaya dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Jadi manajemen itu apa? Manajemen sumber daya itu adalah ilmunya dan manajer itu adalah orangnya. Nah, 5 fungsi dasar manajer yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, menyusun perencanaan dan perkiraan. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing, memberikan tugas tertentu kepada setiap bawahan, membentuk departemen, dan mendeklarasikan wewenang kepada bawahan, menetapkan saluran wewenang dan komunikasi, mengordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga ada pengaturan staff atau staffing, yaitu menentukan jenis orang yang harus dipekerjakan, yaitu merekrut calon karyawan, memilih karyawan, dan juga menetapkan standar kinerja, memberikan kompensasi, dan juga kepada karyawan, mengevaluasi kinerja, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat ada kepemimpinan, yaitu leading, membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan dan juga menjaga moral dan memotivasi bawahan. Yang kelima ada pengendalian atau controlling, menetapkan standar seperti kuota penjualan, yaitu standar kualitas atau tingkat produksi, dan memeriksa bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan standar tersebut, mengambil tindakan korektif seperlunya. Proses manajemen yaitu topik yang akan kita diskusikan, yaitu tentang aspek orang atau personalia dalam manajemen. Ini termasuk melakukan analisis pekerjaan, menentukan sifat dan dari pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua ada merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerjaan. Yang ketiga memilih calon pekerja. Yang keempat ada mengorientasi dan melatih karyawan baru. Yang kelima ada mengelola upah dan gaji. Yang keenam ada memberi intensif dan tunjangan. Yang ketujuh ada menilai kinerja. Yang kedelapan ada berkomunikasi, wacana, konsen, dan pendisiplinan. Yang ke-9 ada melatih karyawan dan mengembangkan manajemen. Dan yang ke-10 ada membangun hubungan dan keterlibatan karyawan, dan apa yang harus diketahui oleh manajer tentang kesempatan yang setara dan tindakan afirmatif. Yang ke-11 ada kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang ke-12 ada menangani keluhan dan hubungan kerja. Mengapa HRM itu penting bagi manajer? Yang pertama ada menghindari kesalahan personalia, yaitu contohnya yang pertama adalah karyawan Anda tidak ingin melakukan yang terbaik. Yang kedua, memperkerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dan mengalami tingkat turnover atau penggantian karyawan yang tinggi. Yang keempat, ada perusahaan Anda diseret ke pengadilan karena tindakan diskriminatif Anda. Yang kelima, ada perusahaan Anda dikenai sanksi karena praktik yang tidak aman.
Yang keenam ada kurangnya pelatihan atau melemahkan efektivitas departemen Anda. Yang ketujuh adalah melakukan praktik perburuhan yang tidak adil. Oke, yang kedua ada meningkatkan keuntungan dan kinerja. Meningkatkan keuntungan dan kinerja seorang manajer, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menyusun rencana yang cemerlang, membuat bagan organisasi yang jelas, dan mendirikan jalur perakitan modern, menggunakan kontrol akuntansi yang canggih, tetapi tetap gagal, misalnya karena mempekerjakan orang yang salah atau tidak memotivasi bawahan. Di sisi lain, banyak manajer yang sukses bahkan tanpa rencana organisasi atau kontrol yang memadai. Mereka sukses karena memiliki keahlian dalam merekrut orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan kemudian memotivasi dan menilai dan mengembangkan mereka. Aspek lainnya dan staf dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pertama adalah wewenang. Apa itu wewenang? Wewenang adalah hak untuk membuat keputusan, untuk mengarahkan pekerjaan orang lain, dan untuk memberikan perintah. Manajer biasanya membedakan antara wewenang ini dan wewenang staf. Dalam organisasi, wewenang ini secara tradisional memberikan manajer hak untuk memberikan perintah kepada manajer atau karyawan lain. Oleh karena itu, wewenang ini menciptakan hubungan atasan atau pemberi perintah dan bawahan penerima perintah. Ketika wakil presiden penjualan memberitahu direktur penjualan untuk siapkan presentasi penjualan pada hari Selasa, dia sedang menjalankan wewenang dirinya. Wewenang staf atau memberikan manajer hak untuk memberikan saran kepada manajer atau karyawan lain. Ini menciptakan hubungan penasihat adversarial relationship. Ketika manajer sumber daya manusia menyarankan agar manajer pabrik menggunakan tes seleksi tertentu, dia sedang menjalankan wewenang staf. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia, yaitu menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Yang kedua adalah memulai karyawan baru dalam organisasi. Yang ketiga adalah melatih karyawan untuk pekerjaan yang baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan kinerja pekerjaan setiap orang. Yang kelima, memperoleh kerjasama yang kreatif dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Yang keenam, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan setiap orang. Yang kesembilan adalah menciptakan dan memelihara moral departemen. Yang ke-10 adalah melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Kesimpulannya, yaitu manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah proses penting dalam organisasi yang meliputi perolehan, pelatihan, dan penilaian, dan pemberian kompensasi karyawan, serta mengurus hubungan kerja, kesehatan, dan keadilan bagi mereka. Sebuah organisasi didefinisikan sebagai kelompok orang dengan peran moral yang bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Thank you for your time and excellent attention. I hope this introduction has been insightful and has shown that HRM truly is core responsibility for every success manager. Thank you.